Oke, sekarang saya akan menjelaskan tutorial cara merakit running text dengan ukuran 16 cm tingginya, panjangnya sekitar 96 cm atau kurang lebih sepanjang 1 meter. Nah, bahan dan alat yang kita butuhkan, yang pertama itu ada modul LED. Ini adalah modul LED P10 dengan ukuran 16 kali 32. Jadi kalau kita ingin membuat yang sepanjang 96 cm, kita membutuhkan 3 buah modul LED ya. Ini kita untuk modul LED-nya. Kemudian ada controller. Ini adalah controller XU2 buatan Kaler ya. Ini nanti kita gunakan sebagai modul kontrol running text-nya. Kemudian ada power supply 5 volt 20 ampere. Ini digunakan sebagai supply tegangan DC karena modul LED dan kontrolnya membutuhkan tegangan DC dengan level tegangan 5 volt. Kemudian ada kabel. Ini adalah kabel data untuk modul LED P10. Nanti kita hubungkan ke sebelah sini. Terus ada kabel power. Power DC ini pakai kabel yang biasa, kabel merah dan hitam yang biasa banyak dijual di pasaran. Kemudian ada satu lagi untuk kabel power AC. Ini merupakan kabel yang nanti kita hubungkan ke power listrik. Nah, alat-alat ini atau komponen-komponen ini bisa Anda beli di link yang ada di bawah ini, ada di bagian description. Jadi silahkan klik linknya. Untuk mempraktekannya cukup membeli yang ada di link berikut ini. Nah, kemudian alat yang kita butuhkan cukup obeng, 1 buah obeng, karena proses merakitnya juga tidak sulit. Oke, tahap pertama untuk merakitnya kita mulai dari modul LED-nya terlebih dahulu. Modul LED-nya kita susun memanjang seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan di modul LED itu ada panah ya, ada yang panah ke atas, ada panah ke samping. Nah, untuk menyusunnya pastikan semua arah panah searah. Jadi menghadap ke atas semua dan menghadap ke samping kanan semua. Nah, seperti ini. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Nah, setelah itu kita hubungkan kabel data ya, kabel data kita hubungkan antara modul LED yang satu dengan modul LED yang berikutnya seperti ini. Oke, kemudian yang satu yang masih tersisa kita hubungkan di paling ujung yang di sebelah kiri saya. Nah, seperti ini. Oke, kabel data sudah. Kemudian kita hubungkan kabel power DC. Jadi di masing-masing modul LED itu ada terminal 5 volt. Jika dilihat secara detail ada tulisannya VCC dan GND. Ini merupakan terminal supply 5 volt. Nah, kita harus hubungkan masing-masing terminal ini. Oke, untuk tahap kali ini harus hati-hati karena tidak boleh terbalik. Kalau terbalik, modul LED-nya bisa rusak ya. Oke, ini sudah yang di bagian tengah. Kemudian kita hubungkan ke samping. Di sini kabel yang warna merah saya gunakan untuk terminal 5 volt supaya mudah mengingatnya.
kemudian yang warna hitam untuk yang ground atau 0 volt. Pastikan jangan terhubung antara kabel merah dan kabel hitam karena bisa terjadi short circuit. Oke, kabel power 5 volt DC semua sudah terhubung. Sekarang kita hubungkan ke bagian controller. Di bagian controller ini juga ada supply tegangan 5 volt, ada tulisannya 5 volt sama ground. Ini kita hubungkan ke kabel, ya, kabel tersendiri. Oke, kemudian yang ini, yang di sebelah ujung, yang kabel data yang di sebelah ujung kita hubungkan ke port yang ada di controller XU2 yang di bagian paling atas warna hitam. Ya. Jadi hubungannya seperti ini. Oke, kemudian ada 2 buah kabel kita hubungkan ke adaptor atau ke power supply. Dilihat di adaptor ada keterangannya, ada L, N ini untuk power AC, kemudian ada plus V dan COM ini adalah output DC. Jadi jangan sampai terbalik. Power 5 volt dari modul LED kita hubungkan ke output DC nya yang merah ke plus V, kemudian yang hitam ke COM. Kemudian yang dari controller, yang plus 5 volt dari controller juga kita hubungkan ke V+. Yang hitam ke COM. Kemudian kabel power AC kita hubungkan ke L dan N. Untuk kabel power AC pemasangannya tidak masalah kalau terbalik ya antara L dan N, jadi bebas. Nah, semua sudah terpasang. Kemudian kita coba hidupkan untuk menguji apakah tegangan sudah tersambung ke modul LED dan ke controller. Oke, kita masukkan ke listrik. Nah, di power supply pastikan lampu menyala yang warna hijau, di controller juga ya. Oke, sekarang coba kita lihat di bagian sisi depannya. Nah, sudah menyala ya. Ini adalah program default bawaan controller. Jadi karena saya menggunakan controller yang baru, secara default isinya seperti ini.
Nanti kita akan lanjutkan dengan cara memprogram controllernya menggunakan software yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya mari kita lakukan proses pemrograman. Oke, sekarang kita lanjutkan prosesnya ke memprogram controller XU2. Nah, sebelumnya Anda harus punya software yang disebut dengan Xshow. Software ini portable. Jika belum punya, silahkan download secara langsung di link juraganrunningtext.com. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada running text software Xshow LED editor. Nah, ini ada link downloadnya di Mediafire, jadi silahkan klik dan download. Jika link ini tidak muncul, silahkan ikuti petunjuknya, yaitu dengan mengklik share atau like postingan yang berikut ini. Oke, sebelumnya saya sudah mendownload, jadi di sini sudah ada Xshow LED editor. Nah, di dalam sini ada tutorial beserta manualnya. Namun supaya lebih paham, saya jelaskan secara langsung melalui video ini. Dari folder Xshow, klik yang Xshow V4 2014. Terus di sini ada Xshow yang ada ikonnya seperti tanda panah. Nah, kita buka. Ini oke aja. Nah, ya, kita jalankan. Sambil kita menunggu aplikasinya terbuka, Anda harus menyiapkan satu buah flash disk, di mana flash disk ini nanti digunakan untuk menyimpan program yang telah kita buat dari software Xshow ini, ya. Nah, di sini saya contohkan dari membuat sebuah project baru. Kita file, kemudian new. Nah, kemudian ada muncul screen parameter. Ini isilah dengan ukuran running text yang akan Anda buat. Tadi panjangnya adalah 96, kemudian tingginya 16. Warna atau color itu single color karena kita tadi mempraktekkan yang warna merah saja. Kemudian panel tipe, pilih yang SP10 single color outdoor. Terus yang paling penting adalah model. Ini pilih sesuai dengan tipe controller. XU2, silahkan cari di sini. Oke, XU2 muncul. Kemudian klik OK. Nah, ini akan muncul tempat kita nanti mendesain gambar running text-nya. Pertama, kita mau memasukkan teks, misalkan ya, teks, klik di sini, klik di bagian screen 1, kemudian program, klik program dulu, ya. Nah, di dalam program ini bisa kita isi teks. Program 1, misalkan saya mau membuat tulisan. Nah, saya klik subtitle. Nah, ini akan muncul kotak hijau. Ini bisa kita atur besarnya, ya. Ini adalah area yang mau kita tulis, ya. Misalkan saya mau menulis atau menampilkan tulisan program running text. Nah, ini karena kotak hijaunya kecil seperti ini, tulisan ini tidak akan muncul semua. Dia hanya muncul 3 huruf, kemudian teksnya berjalan. Nah, supaya bagus kita besarkan seukuran maksimalnya. Kemudian untuk melihat ini nanti hasilnya seperti apa, bisa kita klik preview. Nah, itu kira-kira nanti geraknya ke kanan, ya. Kalau di software itu
kelihatan terlalu cepat ya. Untuk mengatur kecepatannya kita bisa atur di bagian speed. Ini speednya 1, fastest atau paling cepat. Biasanya saya pakai yang 10 ya. Nah, kalau di sini kelihatan masih cepat, tapi nanti kalau di hardware-nya atau di modul LED-nya akan bagus. Kemudian display mode ini bisa kita pilih ya animasinya, mau bagaimana. Misalkan ini move D, jadi dia turun ya. Tadi kita move open hori, ini bagaimana kita. Nah, ini adalah jenis-jenis animasinya. Jadi Anda bisa tes satu persatu. Kalau saya lebih suka yang simple saja, move left ya, move L. Terus ada bagian border. Border ini garis tepi ya. Ini juga bisa diatur speednya, arahnya CW atau CCW. Jadi untuk mempercantik saja, di tepiannya diberikan border. Oke, ini adalah satu program simple untuk satu kalimat ya, program running text. Bagaimana kalau saya ingin menampilkan jam? Ya, misalkan setelah nampil teks ini, nampil jam. Tinggal kita buat satu program lagi, klik di bagian screen, terus program. Jadi muncul program 2. Di program 2 kita tambahkan clock. Nah, seperti ini. Kita drag saja, dibesarkan. Clock kita lihat di bawah ini ada settingan-settingannya. Apakah kita mau menampilkan tanggal, terus minggu saya tidak menampilkannya ya. Biasanya sih saya menampilkan ini aja, jam aja ya, jam saja, atau mau ditambahin border juga bisa di tepinya. Nah, preview seperti ini kira-kira. Kemudian karena ini ada dua buah program ya, program 1 dan program 2, kita harus atur timingnya. Jadi ini munculnya berapa second, terus ini berapa second. Caranya diklik di bagian program 1, kemudian ini ada bagian fix length, ini second, ini saya tidak tahu satuannya apa, cuma nanti dicoba saja, sepertinya second. Misalkan saya ingin teks ini tampil selama 1 menit ya, berarti 60, kita isi 60. Kemudian selama 1 menit dia tampil program running text ini, terus akan berganti ke program 2, yaitu menampilkan jam. Ini juga kita bisa atur, misalkan sama-sama 1 menit, atau kalau kelamaan kita buat selama 30 second saja ya, supaya kita bisa melihat beda tampilannya. Nah, di sini proses memprogramnya atau mengedit tulisannya kira-kira seperti itu. Jika mau menambahkan program banyak lagi juga masih bisa. Terus kalau sudah selesai, kita lakukan ekspor programnya ke flash disk ya. Jadi silakan colokkan dulu flash disknya. Saya akan colokkan. Oke. Flash saya yang D ya, yang kebetulan ini juga digunakan sebagai installer Ubuntu, tapi tidak masalah. Formatnya FAT32, oke. Jadi ada di D, flash disk yang akan saya gunakan. Kita klik export untuk mengekspor ke flash disk ya. Jadi tadi pilih drive D. Terus di sini ada pilihan, karena tadi kita menggunakan program jam atau
RTC ya. Jadi kita harus sesuaikan jamnya, jam controller dengan jam yang sesuai dengan laptop ya. Jadi disinkronkan timingnya supaya pas settingan jamnya. Nah, untuk mensinkronkan cukup dicentang timingnya aja. Kemudian ini klik yang sistem timing, atau kalau Anda bisa merubah sendiri secara manual ya. Brightness ini untuk mengatur kecerahannya, bisa disetting. Kalau saya sih biasanya tidak perlu. Timer switch juga tidak perlu. Kalau sudah, tinggal di export. Nah, tunggu sampai export sukses. Nah, kalau sudah, kita bisa close programnya. Kemudian kalau mau di save projectnya tinggal di yes, kalau tidak ya tinggal no. Nah, kalau sudah diekspor, kita bisa cabut flash disknya. Kemudian kita lanjutkan ke menghubungkan flash disk ke controller. Oke, kita lanjutkan lagi prosesnya. Tadi kita sudah memprogram controllernya atau membuat program untuk controller. Kemudian kita sudah menyimpan ke sebuah flash disk. Ini adalah flash disk yang saya gunakan tadi. Sekarang bagaimana cara mentransfer program yang tadi kita sudah setting melalui software supaya running text-nya bisa menampilkan tulisan seperti yang telah kita edit tadi. Nah, caranya cukup mudah. Pertama, kita hubungkan flash disk-nya ke controller. Ini ada port USB. Kita colokkan saja ya. Dalam keadaan power belum dinyalakan ya. Kemudian setelah dihubungkan, kita colokkan ke power listrik. Nah, oke. Kita tunggu. Di depan ini nanti akan muncul. Nah, seperti ini artinya sedang loading ya. Sedang loading. Kita tunggu kira-kira beberapa detik. Kalau sudah, kita cabut flash disk-nya. Nah, dia otomatis akan restart. Nah, ini teks yang tadi telah kita program ya. Jadi akan muncul program running text selama 30 second ya tadi kalau tidak salah. Kemudian akan muncul jam. Nah, sangat simpel sekali untuk membuat running text ini. Step by stepnya, jika Anda perhatikan dari video saya tadi, pasti akan mengerti ya. Nah, untuk mencoba atau mempraktekkan sendiri di rumah Anda cukup membutuhkan kit yang disebut dengan paket running text outdoor. Kit tersebut bisa Anda beli dari link yang ada di bagian description di bawah ini. Jadi lihat di bagian description, saya sisipkan link di mana Anda bisa membeli kit untuk mencobanya sendiri di rumah. Nah, oke, sekian tutorial dari saya. Saya matikan dulu. Nah, sangat simpel membuat running text. Jadi semoga tutorial ini sangat bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik subscribe untuk memudahkan Anda mendapatkan informasi tentang tutorial-tutorial yang lainnya yang akan saya berikan di channel YouTube saya. Oke, terima kasih.